Good morning children, how are you today? Semoga kalian selalu sehat ya, walaupun belajar dari rumah. Tetap semangat belajar, apalagi kalian sudah kelas 6 ya. Hari ini Miss Maria akan menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Kita sudah masuk buku tematik 6B. Kenapa Miss sudah langsung jelaskan tematik 6B? Karena materi tematik 6A sudah selesai dan kita akan ulangan hari Rabu ya. Kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Kita tahu dulu adaptasi itu adalah penyesuaian. Sama seperti kita, kalau contohnya kita mau ke tempat orang lain, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru ya. Sama seperti tumbuhan, hewan, makhluk hidup itu juga harus adaptasi atau penyesuaian diri. Oke, kita akan belajar satu persatu. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Di sini Miss sudah kasih ada halamannya, IPA tematik 6B subtema 1. Pelajaran yang pertama itu ada di halaman 10 sampai 12. Sedangkan pelajaran yang ketiga ya, halaman 20 sampai 23. Di sini Miss sudah kasih ada PS dan PR-nya. Kalau PS itu berarti kerjakan saat pelajaran, langsung dikirim ya. Terus PR-nya kerjakan juga. Terus nomor 17 dan 18 kerjakan di buku PR atau di buku PS. Bisa dikirim melalui via WA atau Google Classroom. Oke, kita akan belajar. Yang paling pertama, cara penyesuaian tumbuhan. Kalian bisa lihat di dalam buku tematik ya, yang tadi ada di halaman di bagian depan. Itu yaitu di sini cara penyesuaian tumbuhan yang paling pertama itu adalah menggugurkan daunnya pada musim panas atau musim kemarau atau disebut dengan merangkas. Di sini Miss ambil contoh yaitu pohon jati atau tanaman jati. Fungsinya untuk apa? Menggugurkan daunnya itu fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kalau pada musim kemarau masih tetap ada daun, itu proses fotosintesis pasti akan cepat berlalu ya. Tapi pasukan airnya sangat sedikit. Kenapa tanaman jati ini dia menggugurkan daun? Itu dia mengurangi penguapan supaya tidak kekurangan air. Terus fotosintesisnya tetap berlangsung. Oke, di sini ada gambarnya. Kalian bisa lihat ada perbedaan pohon jati pada musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim kemarau itu pasti daun-daunnya digugurkan. Biasanya hanya ada pucuknya. Tapi kalau pada musim hujan, daunnya akan banyak ya karena pasukan airnya banyak. Oke, sampai di sini kalian bisa mengerti ya. Selain tanaman jati, ada juga tanaman mahoni. Itu juga bisa menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini kita akan belajar tanaman kaktus. Ya, kita tahu tanaman kaktus ini biasanya tumbuh di tempat yang kering. Ya, banyak di daerah-daerah yang padang gurung itu biasanya banyak tanaman kaktus. Yang paling pertama kita akan belajar ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri tanaman kaktus itu yang paling pertama itu batangnya tebal ya. Batangnya tebal, terus dia tersusun dari jaringan spons. Terus fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menyerap air dan menyimpan air. Sama seperti di rumah, kalian kalau spons untuk cuci piring, bentuknya seperti itu. Kalau kita taruh sabun, pasti dia akan menyerap. Sama seperti batang tanaman kaktus. Ya, kalau pada musim kemarau atau pada musim hujan, dia akan menyerap air yang banyak. Ya. Terus yang kedua, permukaan batangnya itu licin. Fungsinya untuk apa? Dia itu untuk mengurangi penguapan. Ya, bagian permukaannya itu licin sehingga penguapannya itu tidak sering terjadi, sehingga dia tidak mengalami kekurangan air. Terus yang ketiga ada akarnya panjang dan banyak. Kalau di padang gurun akar panjang dan banyak ini fungsinya untuk menyerap air. Ya kan akarnya itu panjang, dia akan mencari sumber air sehingga dia tidak mengalami
tanaman itu bisa mati, tapi dia bisa ada cadangan air. Terus yang keempat yaitu daunnya berbentuk duri. Nah, kalian bisa lihat di gambar di samping. Yang paling pertama tadi batangnya yang di atas. Nah, itu bisa ambil gambarnya batangnya. Walaupun dia di tempat yang kering, tapi kalau dia tetap warna hijau, dia tetap hidup. Nah, karena ada ciri-cirinya tadi. Terus daunnya itu yang berbentuk duri itu fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan dan mempertahankan diri. Oke, sampai di sini kalian bisa mengerti ya. Nah, biasanya saat ujian kelas 6 itu biasa sering keluar tentang ciri-ciri tanaman kaktus dan fungsi-fungsinya. Kalian bisa pelajari di dalam buku juga ada. Kalau mau lihat di video juga boleh ya. Di sini Mi sudah kasih gambarnya, ada batangnya, terus ada akarnya, terus ada daunnya berbentuk duri. Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah tanaman teratai. Kalian pasti sudah tahu ya, atau di rumah yang punya tanaman atau punya kolam yang ada ikannya, itu pasti ada tanaman teratai. Ya, di sini Miss kasih tanaman teratai itu hidupnya di air. Nah, ciri-cirinya yang paling pertama itu dia memiliki daun lebar dan tipis. Nah, fungsinya untuk apa? Dia mempercepat penguapan atau transpirasi. Ya, dalam bahasa biologinya itu adalah, atau bahasa IPA-nya transpirasi, itu penguapan. Terus yang kedua, permukaan daunnya itu dilapisi lilin ya. Permukaannya itu sangat licin. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat daun teratai itu tidak cepat membusuk. Walaupun dia di dalam air, digenangin air, biasanya lapisannya itu ada lapisan lilin kayak seperti daun talas. Ada istilah seperti air di atas daun talas. Ya, dia pasti akan menggelinding tapi dia tidak meresap ke daunnya. Sehingga daunnya itu tidak cepat membusuk walaupun tanam teratai itu adanya di dalam air ya. Nah, beda kalau tanaman-tanaman yang lain yang bukan hidupnya di air, kalau kita taruh lama kena air dia akan membusuk. Tapi kalau tanaman teratai ini sudah ada lapisan lilin di atas permukaan daunnya, sehingga dia tidak cepat membusuk daunnya. Oke, terus yang berikut memiliki akar dan batang berongga. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu yang pertama sebagai pelampung. Seperti kalian kalau kita kalau renang, latihan renang kan kita pasti menggunakan alat kalau belum mahir dalam berenang, atau kalau kita lagi pergi dengan menggunakan kapal, harus menggunakan pelampung. Nah, inilah kalau di tanaman teratai itu akar dan batangnya itu menggunakan sebagai alat untuk pelampung, sehingga dia teratainya itu tetap mengapung di atas permukaan air. Terus yang kedua adalah fungsinya untuk pertukaran udara. Nah, kalian bisa lihat di sini. Yang paling pertama Miss kasih gambar itu ada daunnya yang lebar dan tipis. Terus permukaannya kan pasti ada licin ya, airnya sehingga tidak tergenang. Terus yang kedua ada batang dan akarnya. Nah, batang dan akarnya itu kalau dipotong itu dia ada rongga-rongganya di dalam. Ya, kalian bisa lihat, oh ternyata batang dan akar teratai itu ada rongga-rongganya. Itu fungsinya untuk sebagai pelampung dan pertukaran udara. Oke, bisa mengerti ya? Ini ciri-ciri dari tanaman teratai. Makanya dia bisa menyesuaikan diri di air ya. Bisa hidup di air. Oke, kita lanjut. Oke, yang berikut adalah tanaman bakau. Nah, kita tahu tanaman bakau ini pasti hidupnya di pesisir ya. Nah, fungsi tanaman bakau itu salah satu adalah mencegah abrasi. Nah, kalian sudah belajar di kelas 5 ya, abrasi, erosi. Nah, tapi kalau tanaman bakau ini adalah salah satu cara untuk pencegahan abrasi, pengikisan air laut terhadap pesisir pantai. Itu kalau ditanam tanaman bakau dia akan ditahan oleh akar-akar tanaman bakau. Oke, ciri-cirinya dia memiliki akar tinggi dan kuat. Ini fungsinya untuk mencegah abrasi. Terus yang kedua, dia memiliki kulit yang keras. Nah, kulit yang keras ya. Kulit yang keras ini fungsinya untuk mencegah masuknya air asin. Terus yang ketiga, memiliki daun yang beradaptasi mengurangi penguapan.
Terus yang keempat, memiliki akar napas atau pneumatofos. Fungsinya itu untuk menyerap oksigen. Kalian lihat akar napasnya itu yang kayak seperti akar tunjang itu, yang walaupun ada di dalam tanah tapi dia akan muncul ke permukaan. Itu adalah fungsinya untuk menyerap oksigen, ya. Itu ciri-ciri dari tanaman bakau. Walaupun dia tinggal hidup di tempat di pesisir dengan kadar air garamnya yang tinggi, tapi tanaman bakau ini punya ciri-ciri dan dia bisa beradaptasi, ya. Yang paling pertama tadi, akarnya yang kuat, walaupun kita tahu gelombang kalau besar kan, tapi kalau adanya pohon bakau di pesisir gelombang dia akan mencegah abrasi. Terus kulitnya itu sangat keras sehingga air lautnya itu atau air asinnya itu tidak menyerap ke dalam tanaman tersebut. Terus yang ketiga, dia memiliki daun yang membantu mengurangi penguapan, ya. Terus yang keempat, memiliki akar napas. Akar napas itu yang muncul ke permukaan, fungsinya untuk menyerap oksigen. Ya, kalau kita tahu kan kalau nggak ada akar napas, tumbuhan tidak dapat menghirup oksigen. Ya, karena di dalam rawa-rawa kan tanaman bakau itu biasanya hidupnya tempat yang pesisir pantai, rawa-rawa itu biasanya kadar oksigennya itu sangat sedikit. Oke, bisa mengerti ya? Ini Miss kasih bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Oke, kita lanjut tanaman berikut, yaitu bambu. Di sini yang paling pertama bambu. Bambu ini memiliki kelopak berambut untuk melindungi diri dari pemangsa. Kalian lihat di sini kelopaknya tuh seperti pembungkus, ya. Pembungkusnya, kalau kita pegang pembungkusnya biasanya ada bulu-bulu yang gatal, bulu-bulu yang halus itu dia sangat membuat badan kita akan gatal. Terus yang kedua, batangnya tuh sangat tinggi untuk mendapatkan sinar matahari. Terus yang ketiga, daunnya tuh kecil dan memanjang, fungsinya itu untuk mengurangi penguapan. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Miss ulangin yang tadi. Yang paling pertama itu menggugurkan daun pada musim kemarau, yaitu tanaman jati dan tanaman mahoni. Terus yang kedua adalah tanaman kaktus. Terus yang ketiga tanaman teratai. Terus yang keempat tanaman bakau. Yang kelima adalah tanaman bambu. Di sini sudah jelas, sudah ada ciri-cirinya, sudah ada contohnya dan sudah ada gambarnya. Oke, kita akan lanjut yang berikut. Contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Ya, ini ada di pelajaran 3. Ini ada namanya tumbuhan xerofit. Xerofit itu tumbuhan yang hidup pada tempat yang kering dan panas. Tadi kita tahu yang di depan yang hidup di tempat kering dan panas, salah satu contohnya adalah tanaman kaktus. Di sini Miss Maria sengaja kasih ada bunga-bunganya ya. Tanaman kaktus kan kita sudah bisa berkembang biak, bisa kita tanam di sini ya. Walaupun tanaman kaktus itu sebenarnya adanya di daerah-daerah yang sangat kering seperti di padang pasir atau di Mesir. Oke. Terus ciri-cirinya yang paling pertama itu dia permukaan tubuh dilapisi lilin, terus daunnya kecil, akarnya panjang, batangnya tebal. Ya, di sini ada contoh kaktus, terus pohon kurma dan lidah buaya. Ya, sudah jelas ya, sudah tahu tanaman kurma seperti ini, terus tanaman kaktus dan tanaman lidah buaya. Itu tanaman yang hidupnya tempat kering atau disebut dengan xerofit. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah tanaman hidrofit. Hidrofit ini tanaman yang hidupnya di tempat basah atau berair. Ya, tadi yang kita sudah pelajarin yang di depan yaitu tanaman teratai. Ya, sengaja di sini Miss nggak kasih gambar tanaman teratai karena kita di depan sudah jelas, sudah ada gambar tanaman teratai. Oke, ciri-cirinya tanaman hidrofit ini dia hidupnya itu terapung di air. Terus memiliki daun lebar, terus yang berikut memiliki akar dan batang berongga. Ya, di sini Miss kasih gambar, contohnya eceng gondok dan kiambang. Kalau kangkung kan kalian sudah tahu ya tanaman kangkung. Kalau tanaman eceng gondok kan mungkin jarang-jarang lihat atau kiambang kalian nggak tahu. Ini Miss sudah kasih gambarnya.
Ini adalah salah satu contoh tanaman hidrofit, yaitu tanaman yang tempat hidupnya yaitu di basah atau berair. Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah tanaman higrofit, ya. Tadi hidro, sekarang higrofit. Kalau higrofit ini berarti tanaman yang hidupnya di tempat yang lembab, ya, tempat lembab, bukan berair ya, tempat yang lembab. Ciri-cirinya itu yaitu daunnya lebar dan tipis, terus permukaan daunnya banyak stomata. Stomata itu sama dengan mulut daun, ya. Di sini contohnya miskasi adalah tanaman tumbuhan paku dan lumut. Kalian bisa lihat ya, tumbuhan paku itu di sini kita jarang lihat karena di sini jarang tanah yang lembab. Contohnya kalau kita ke puncak, itu kita bisa lihat tanaman paku, ya. Terus kok ada gambar lumutnya seperti kayak di batu-batu, ya. Batu kalau yang banyak di hutan-hutan atau yang di tempat lembab biasanya ditumbuhin lumut. Atau di rumah kalian, contohnya rumahnya yang di kamar mandi, biasanya di bagian luar itu kalau tempatnya lembab dia pasti akan tumbuh lumut, ya. Kalau sudah tumbuh lumut, temboknya atau batunya itu akan cepat rusak, ya, karena lembab. Oke, sudah mengerti ya? Ada perbedaan hidrofit dan higro. Hidro itu tempatnya berair dan basah, sedangkan kalau higrofit itu tempat yang lembab. Oke, kita akan lanjut. Yang terakhir adalah tanaman halofit. Ini tadi kita sudah belajar di depan, yaitu tanaman bakau. Halofit itu tumbuhan yang hidup tempat asing atau tergenang air laut, ya. Ciri-cirinya akarnya terdapat filter. Filter itu untuk penyaringan. Penyaringan apa? Air yang kayak biasanya kadar asin, air asinnya terlalu banyak, itu akan disaring oleh akarnya. Terus yang kedua, kelebihan garam akan dikeluarkan dari daun, ya, dengan penguapan. Ini adalah contoh tanaman bakau. Oke, bisa mengerti ya? Subtema 1 kalian bisa mengerti. Yang tadi ulangin ya, contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Yang pertama tadi xerophyt itu tumbuhan yang hidup di tempat panas dan kering. Terus yang kedua hidrofit itu tempat yang berair. Terus yang ketiga higrofit tempat yang lembab. Terus yang terakhir adalah halofit. Ya, kalian gak usah terlalu banyak dalam buku, banyak. Kalian bisa garis bawah, kalian bisa menggunakan stabilo yang inti-intinya saja, sehingga kalian saat ujian atau ulangan kalian bisa mengerjakan. Sampai di sini bisa mengerti ya? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan walaupun kalian tetap belajar dari rumah ya. Nanti walaupun Miss Maria menggunakan online, tapi Miss Maria akan kirim link YouTube-nya. Oke? Sekian, terima kasih. God bless you.